Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 20650051. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pertama, yaitu menjawab pertanyaan dengan membuat video singkat pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan dua pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli. Pertama di sini menurut Esri pada tahun 1990, GIS atau Geographic Information System sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Selanjutnya ada menurut Gistus pada tahun 1994, sistem informasi geografis adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Sistem informasi geografis yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan, yaitu data spasial, perangkat keras, perangkat lunak, dan struktur organisasi. Selanjutnya kita menuju ke pertanyaan nomor 2, yaitu komponen sistem informasi geografis terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Pertama ada software. Software digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Selanjutnya ada hardware. Hardware sistem informasi geografis adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisa geografis dan pemetaan. Software sistem informasi geografi terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengolah data, dan mencetak hasil proses. Hardware berdasarkan prosesnya terdiri dari bagian input data, yaitu mouse, digitizer, scanner, dan keyboard. Olah data yaitu hard disk, prosesor, RAM, dan video card. Dan bagian output data yaitu plotter, printer, dan screening atau monitor. Selanjutnya ada data. Data terdiri dari dua jenis untuk mendukung sistem informasi geografis, yaitu ada data spasial dan data non-spasial atau atribut. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi, umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital, dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y, vektor dalam bentuk image atau raster yang memiliki nilai tertentu. Sedangkan data non-spasial adalah data berbentuk tabel, di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang ada. Kemudian ada manusia. Manusia merupakan inti elemen dari sistem informasi geografis karena manusia adalah perencana dan pengguna dari sistem informasi geografis. Pengguna sistem informasi geografis mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spasial, spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem, sampai pada pengguna yang menggunakan sistem informasi geografis untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Dan terakhir ada metode. Metode layers atau overlayer yang digunakan dalam sistem informasi geografis akan berbeda untuk setiap permasalahan. Sistem informasi geografis yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers.
Ini adalah gambar dari metode layers. Jadi metode layers adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran mesin atau machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network yang terdiri dari beberapa lapisan layers untuk melakukan klarifikasi, prediksi, dan pemrosesan data lainnya. Selanjutnya, soal nomor 4 yaitu jelaskan subsistem dalam sistem informasi geografis. Ini adalah struktur subsistem sistem informasi geografis. Di sini terbagi atas tiga, yaitu input, processing, dan output. Untuk input terdiri dari tabel, laporan, pengukuran lapangan, peta, foto udara, citra satelit atau radar, GEM, dan data lainnya. Di input kemudian dimasukkan ke dalam stroke atau basis data dan di retrieval, di processing, kemudian menghasilkan output yaitu tabel, peta, laporan, dan soft copy-nya. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu jelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam manajemen tata guna lahan. Di sini pertama, sistem informasi geografis dapat membantu mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa data tentang penggunaan lahan pada suatu wilayah. 2. Sistem informasi geografis dapat membantu memperoleh informasi yang lebih akurat dan terperinci tentang potensi penggunaan lahan dan dampaknya. 3. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk memetakan kerentanan bencana alam pada suatu wilayah. Selanjutnya, jelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam penataan kota. Dalam penataan kota, sistem informasi dapat digunakan untuk memetakan berbagai informasi penting seperti pola pemukiman, infrastruktur kota, tingkat kepadatan penduduk, ketersediaan sumber daya alam, dan sebagainya dengan menggunakan sistem informasi geografis. Penataan kota dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien karena memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat. Mungkin itu saja jawaban singkat dari pertanyaan tugas 1 kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.